Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bitaufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini marilah kita memulai pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran serta diberikan ilmu yang berkah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihini al-Fatihah. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan dialog antar agama. Jadi kita akan menggali bagaimana narasi teks, terutama kajian hadis ini berbicara terkait dengan dialog antar agama. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyajikan beberapa tulisan. Yang pertama itu dari tulisannya Bu Salamah Nur Hidayati. Kebetulan dia itu menjadi dosen di UIN 1. UIN 1 Tulungagung nggih. Sayyid Rahmatullah Tulungagung. Nah, sekarang sudah jadi UIN. Terus yang kedua itu terkait dengan tulisannya Bu Siti Mukjizatin. Nah, ini dia, ini dari Pusdiklat Keagamaan, Kemenak, Kementerian Agama. Dan yang terakhir itu dari skripsi mahasiswa saya dulu yang pernah saya bimbing. Jadi dia itu terkait dengan studi kritis atas hadis-hadis tentang relasi antar agama, studi mukhtaliful hadis. Yeah. Nah, ketika kita berbicara hubungan antar agama, ini memang sangat cocok bagi kita yang saat ini hidup dalam konteks negara yang plural, negara yang tidak hanya dihuni oleh satu paham keagamaan saja, tetapi lintas paham. Nah, jadi di sini. Jadi kita saat ini hidup berdampingan dengan mereka-mereka yang kebetulan tidak menerima Islam, atau dalam arti dia bukan Islam. Di dalam Islam pun sendiri ada berbagai faksi ya. Ada faksi NU, faksi Muhammadiyah, Persis, terus ada Al Khairat, ada Nahdlatus Suban, dan yang lain-lain. Nah, ini juga menjadi PR juga ini ya. Tapi terkait dengan hubungan lintas agama ya, ini memang sesuatu yang agak sensitif. Nah, agak sensitif ya, seperti yang pernah menimpa Ahok ya, saat dia sedang berpidato di Kepulauan Seribu yang kebetulan menyinggung terkait dengan Al-Quran. Nah, itu memang sangat sensitif. Tapi bagaimana sikap kita ini untuk hidup berdampingan dengan mereka yang kebetulan tidak Islam. Nah, ini penting sekali. Nah, kita mencoba untuk menggali konteks Arab kala itu, karena kita berbicara hadis ya, maka kita akan ambil setting terlebih dahulu bagaimana kehidupan Arab di mana hadis itu mulai muncul, kan begitu. Jadi kehidupan Arab itu juga sama, dia itu pengikut tribalism, penganut madhab tribalism. Di sana itu banyak ragam kepercayaan ya, ada yang percaya terkait dengan dinamisme, animisme, dan yang lain-lainnya ya. Dan juga ada agama-agama yang lain, termasuk sebelum Islam itu ada Yahudi dan Nasrani ya, ada yang Zoroaster juga ya, Zoroaster atau apa ya, penyembah matahari. Sebelum Islam datang, di sana sudah multi agama. Tapi bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW itu bisa eksis
tetap eksis di Mekah maupun di Madinah. Ini sebenarnya titik tolaknya ketika Nabi berhasil eksis di sana itu pada masa Piagam Madinah. Awalnya di situ. Nah, ini kita berbicara sejarahnya dulu. Piagam Madinah. Jadi ketika Piagam Madinah itu ditandatangani oleh pemuka-pemuka Quraisy saat itu, saat itu mereka sudah sepakat dengan isinya. Hanya saja ada yang tidak sepakat oleh dia, yakni siapa yang bertanda tangan di situ. Yang bertanda tangan di situ awalnya tertulis oleh Muhammadur Rasulullah, kan begitu. Tapi oleh delegasi dari kelompok Quraisy disebut itu diganti itu, tidak Muhammadur Rasulullah tetapi Muhammad bin Abdullah. Nah, dia hanya ya sudah nggak apa-apa kami ganti. Jadi saat itu Nabi sudah menurunkan egonya agar tujuan utama ini bisa dicapai. Akhirnya diganti Muhammad bin Abdullah. Jadi tidak sebagai Muhammadur Rasulullah tapi Muhammad bin Abdullah karena memang permintaan dia. Dan isinya sama sekali tidak dikritik sama sekali. Dia menerima. Tapi hanya persoalan itu saja. Ya sudah, akhirnya diterima. Namun pada akhirnya ada beberapa semacam pengkhianatan yang dilakukan oleh kelompok Quraisy saat itu, yang kebetulan ada beberapa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kemudian terlibat untuk menyingkirkan Nabi Muhammad saat itu, ya, atau bahkan membunuhnya. Nah, ini ada intrik-intrik di situ. Akhirnya ketika perjanjian sudah diadakan, ya, akhirnya mulailah muncul peperangan. Tapi peperangannya ini dalam arti untuk sebagai benteng pertahanan, bukan pada wilayah penyerangan, ya. Awalnya seperti itu. Jadi karena memang benar-benar sudah kondisi terdesak, umat Islam banyak yang kemudian diintimidasi, hasilnya mau tidak mau ayat Al-Quran terkait dengan perang turun. Nah, di situ. Oke, kita berbicara terkait dengan hadisnya terlebih dahulu. Sebenarnya ada sekitar 9 hadis, ya, yang dibicarakan di sini, ya. Namun ada beberapa hadis saja yang kalau tidak salah ada sekitar 3, ya. Ada yang sekitar 3. Itu hadisnya itu sangat apresiatif dan akomodatif terhadap non-muslim. Yang pertama itu terkait dengan riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, itu berbicara terkait dengan mendakwahkan Islam menggunakan model inklusif. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adan radhiyallahu anhu alal Yamani qala innaka taqaddam ala qaumi ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah fa idza arafullah fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim 5 shalawat fi yaumihim wa lailatihim fa idza fa'alu fa akhbirhum annallaha farada alaihim zakah min amwalihim wa turaddu ala fuqaraihim fa idza ata'u biha fakhud minhum wa tawaqqal qara'im amwalin nas. Jadi ini berbicara terkait dengan Mu'ad ini diminta untuk datang ke Yaman. Yeah. Nah, ketika di Yaman, Mu'ad ini diminta untuk berdakwah kepada mereka. Yang perlu dilakukan pertama kali apa? Mengenalkan Allah itu dulu. Mengenalkan Allah. Kalau mereka sudah pada tahu, maka beritahulah bahwa Allah telah mewajibkan untuk melakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Apabila mereka sudah melaksanakan sholat 5 waktu tadi, maka beritahukanlah bahwa Allah juga mewajibkan pada mereka semua zakat dari harta bendanya untuk diberikan kepada para fakir miskinnya. Apabila mereka sudah mentaatinya, maka
ambillah ya harta apa ya jenenge yang menjadi hak-hak dari orang-orang Islam yang lain. Nah ini jadi saat ini hadisnya memang mengarah kepada dakwah yang inklusif. Jadi bagaimana sikap kita terhadap umat Islam, umat yang belum menerima Islam. Nah itu yang pertama. Jadi kita ngajaknya secara inklusif terlebih dahulu. Dikenalkan yang namanya Allah dulu kan begitu. Dan seterusnya hingga pada masalah zakat. Nah itu. Oke, hadis yang kedua itu terkait dengan bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW ini menyolati jenazah orang Yahudi. An Abi Musa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda marrat bikum janazah Yahudi au Nasraniyan au musliman faqumu laha falastum laha taqumuna innama taqumuna liman ma'aha minal malaikah. Jadi nalikane ana jenazah sing lewat baik Yahudi, Nasrani maupun Muslim, maka berdirilah. Berdiri disebut bukan untuk menghormati jenazah itu, akan tetapi yang bersama para malaikat. Nah, di situ. Jadi ini lebih akomodatif. Sekalipun yang kita hormati adalah para malaikat yang lewat saat itu, ya, tetapi ini kalau kita lihat secara kasat mata, nggih, apa ada memang ini yang memang hasiah, ya, yang bisa diindra, itu kita, ya, setidaknya kita bisa memberikan penghormatan terhadap jenazah itu. Sekalipun secara maknawi yang kita hormati adalah malaikat yang membersamai jenazah tadi, kan begitu. Tuh. Nah, yang ditulisannya Bu Salamah ini hanya menyebutkan 2 hadis. Saya akan tampilkan hadis yang ditulis oleh mahasiswa kami, mahasiswa saya. Sebentar nggih. Di paling atas hadisnya nampaknya. Nah ini hadis-hadis tentang riwayat Imam Bukhari. Okay. Jadi misalkan begini. Haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Musnadi, haddatsana Abu Ruh al-Harami Ibnu Umarah qala haddatsana Syu'bah an Waqid bin Muhammad qala sami'tu Abi yuhadditsu an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau ini hadisnya lebih bersifat ini sikap intoleran ini. Sebentar, saya carikan yang lain. Nah, yang ini. Nah, ini terkait dengan seorang pendeta Nasrani, pendeta yang kebetulan sholat beribadah lah di masjidnya orang Islam. Haddatsani Muhammad bin Ja'far bin An-Nadi qala lamma qadima wafdu Najran ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalu alaihi masjidahu ba'dal asr fahanat salatuhum faqamu yusalluna fi masjidi fa aradan nas mana'ahum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhum fastaqbalul masjida fa sallu salatahum. Jadi ketika ada seorang utusan dari Najran untuk Nabi Muhammad SAW, mereka kemudian memasuki masjid setelah asar. Lalu mereka sholat di sana. Mereka pun sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Orang-orang hendak mencegah mereka, namun Rasulullah SAW biarkan mereka. Nabi justru mencegah. Mereka lalu menghadap ke timur dan melakukan sholat. Tuh. Jadi saat itu Nabi sudah mengarahkan, biarkan saja. Nah, kan begitu. Nah, itu yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun hadis-hadis terkait dengan yang bersifat akomodatif dan
apa tadi ya, yang cenderung apresiatif ya, itu relatif lebih sedikit daripada hadis-hadis yang memojokkan, mendiskriminasikan, bahkan mengancam kepada orang-orang non muslim. Namun kita perlu mengetahui, nampaknya hadis-hadis yang memang mengarah ke dalam sikap-sikap yang diskriminatif itu perlu kita lacak sebab akibatnya. Jadi asbabul wurudnya bagaimana? Ya kan begitu. Misalkan kayak hadis yang tidak akan datang hari kiamat sehingga para muslim itu mau membunuh atau memerangi orang-orang Yahudi. Ya, terus ada lagi hadis yang mengatakan bahwa mereka orang-orang Yahudi atau Nasrani yang meninggal dan mereka tidak mau menerima ajakanku, maka dia akan menjadi penduduk neraka. Nah, begitu. Terus hadis yang seperti yang singgung tadi ya, yang dari riwayatnya Anas tadi, itu umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Jadi ini saya diperintahkan untuk memerangi setiap manusia sehingga mereka mau membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu ada beberapa hadis, banyak lagi ya, juga terkait dengan salam ya. Terus ini ada lagi hadis ahbiro terkait dengan perintah mengusir Yahudi dan Nasrani ya, dan juga terkait dengan masalah salam tadi ya, yang mengatakan assalamualaikum walaknah. Nah, pada mereka itu semuanya harus dipahami konteks sosiologis dan historisitasnya, jangan kita telan mentah-mentah. Karena apa? Nabi saat itu juga sudah berhadapan dengan orang-orang yang belum menerima Islam. Nah, tetapi Nabi harus berhati-hatilah, ibaratnya begitu. Jangan kemudian hadis ini kemudian dimunculkan semuanya. Kita harus tahu hadis ini munculnya kapan. Misalkan yang hadis riwayatnya Anas tadi yang mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Itu konteksnya hadis itu mulai terkenal itu ketika pada masa Abu Bakar. Ya, dalam kitab Syarahnya jelas seperti itu. Di pada masa Abu Bakar, ketika beliau sedang menghadapi rakyatnya yang tidak lagi mau membayar zakat, dan bahkan ada yang kemudian dia keluar dari Islam karena mereka menganggap bahwa Muhammad sudah tiada, jadi kami tidak perlu patuh lagi terhadap Islam, sehingga saya harus kembali ke agama lama saya, kan begitu. Nah, ini yang kemudian dihadapi oleh Abu Bakar saat itu. Nah, terus akhirnya Abu Bakar bingung, ini saya bagaimana cara menyikapi mereka ini. Akhirnya muncullah sahabat termasuk Anas bin Malik tadi, dia menyampaikan, saya pernah mendengar Nabi, biasanya begitu. Nah, saya lihatkan tadi. Oh, komplitnya tidak di situ. Komplitnya saya carikan di sini. Yang tentang salam. Nah, ini. Oh, kalau ini dari jalur yang lain, kalau ini ya, dari jalur yang lain, malah dari Waqid bin Muhammad ya, Sami itu Abi Yuhadisu an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar bin Al-Khattab ya. Abdullah bin Umar namanya, dari Abdullah bin Umar. Nah, ini dari Waqid bin Muhammad ini dia menggunakan redaksi Sami itu. Jadi dia pernah mendengar. Jadi dia tidak langsung tidak langsung memperhatikan atau berhadapan langsung dengan Nabi saat itu. Dia
ya tidak hanya Nabi ya, karena ini memang sudah di kalangan tabiin, maksudnya berhadapan langsung dengan ayahnya. Jadi seakan-akan aku pernah mendengar ayah saya kok mengatakan begini. Nah, gitu loh. Jari, nah cara wong anu ku jari nih. Aku tahu kerungan-kerungan bapakku ngomong ini. Jadi saat itu dia ngomongnya kerungan-kerungan, bukan saya pernah kerungu, juga pernah. Ya, jadi sami itu. Tapi dia langsung ngomong kola, biasanya begitu. Kola abi hadisu an ibnu Umar, kan begitu. Nah ini yang kemudian disinggung. Bagaimana umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Jadi konteksnya ini ya, hadis ini muncul itu untuk merespon mereka-mereka yang awalnya masuk Islam, kemudian setelah Nabi meninggal dunia, kemudian dia mencoba untuk berkhianat terhadap Islam. Lah inilah yang kemudian hadis ini tegas terhadap mereka yang sudah pernah menerima Islam kemudian dia keluar lagi. Gitu. Nah, jadi hadisnya konteksnya seperti itu. Kalau kita pahami cara mentah-mentah ya repot nanti. Kita akan menjadi teroris semua ini hadis-hadis ini. Nah, itu salah satu cara untuk kita melihat konteks itu sendiri. Karena kebetulan hadisnya secara verbal ya, memang mengatakan seperti itu. Tetapi ketika kita melihat sejarahnya, maka kita akan tahu gambaran utuh dari hadis itu sendiri. Misalkan kayak perintah tadi yang melarang untuk salam. Gimana ya ini? Nah ini dari Abdul Aziz bin Abdullah hadasan Ibnu Abdul dan seterusnya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala rahtu minal yahudi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum qalat Aisyah fahimtuha faqultu wa alaikumussalam wal la'nah qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahlan ya Aisyah, hati-hati ya Aisyah, ya Aisyah inna wa yuhibbur rifqan fil amr kullihi faqultu ya Rasulullah awalam tasma' maqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qultu wa alaikum. Jadi ini kalau kita melihat konteksnya ini memang ketika Nabi saat itu sedang terjadi konflik di daerah Madinah, karena memang piagam Madinah awalnya itu ya yang menjadi sebuah kesepakatan dari umat Islam dan kelompok Quraisy saat itu ternyata sudah mulai dikhianati. Akhirnya terjadi konflik. Ya, konflik mulai memanas di Madinah saat itu. Nah, ketika ada seorang delegasi datang kepada Nabi, ternyata delegasi tadi uluk salame itu mengatakan assalamualaikum, tidak mengatakan assalamualaikum. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi simbol-simbol politis, ya, simbol-simbol politis. Simbol politik saat itu. Jadi kita melihat hubungan antara Nabi dengan delegasi itu bukan sebagai hubungan relasional ya dalam konteks relasi sosial biasa, tidak, tetapi ini dalam konteks politis, ya, karena memang saat itu kondisi Madinah itu sedang memanas, konflik antara kelompok Muslim dan kelompok Yahudi yang kebetulan mereka dianggap mengkhianati piagam Madinah. Akhirnya dia mengatakan assalamualaikum. Ini kalau dalam bahasa politik ini kan sebuah penghinaan ini, kan begitu ya. Jadi celaka lah. Tapi kemudian Aisyah yang mengetahui hal itu, Aisyah itu kemudian protes, kan begitu. Dia protes. Hei, jangan begitu. Nah, berarti kan gitu. Akhirnya Aisyah jawabnya lebih panjang. Waalaikumsalam wal la'nah, ditambah laknah, kan begitu. Dan padamu kecelakaan dan kelaknatan, kan gitu. Akhirnya Nabi yang mendengar perkataan Aisyah tadi, Nabi mengingatkan Aisyah, mahlan, hei Aisyah, hati-hati. Hati-hati Aisyah. Tenang, santai, woles, kan gitu. Nah, kemudian Nabi mengatakan begini, Aisyah, sesungguhnya Allah itu ya menjaga sikap lemah lembut pada setiap perkara. Halus, kan gitu. Fakultu, ya Rasulullah, awalam tasma maqalu.
Maka Aisyah ngomong lho, napa jenengan mboten mireng ndek sing diutarake kare wong mau kan ngono. Nabi ngene kan, iya, aku ya krungu, tapi aku cukup ngomong waalaikum. Gitu. Aku cukup siji. Ya dah, waalaikum. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak berusaha untuk membalas lebih buruk daripada apa yang diberikan oleh orang tadi. Nah, di situ. Jadi ini Nabi sebenarnya sudah apa ya? Mengajarkan pada kita kalau kita disakiti atau dengan apalagi dengan pihak lain, adalah kita nggak usah terlalu membalas lebih. Apalagi ini yang tadi di sini ini sangat politis ya, karena ada delegasi yang mau bertemu dengan Nabi, ternyata dia ngomongnya assalamualaikum. Dan nggak usah didoakan lebih buruk, dah anggar alaikum saja. Nah, kan gitu waalaikum saja. Nah, jadi Nabi tidak memberikan apa ya doa jelek yang lebih banyak, tidak. Nah gitu. Jadi ini sudah bagian dari sikap Nabi ketika berhadapan dengan orang-orang yang non Muslim. Nah ini posisinya sebagai apa ya, respon. Jadi Nabi tidak memulai respon. Nah gitu. Nah, hanya saja memang ada beberapa hadis yang masih bermasalah, termasuk la tabda'ul yahuda wala nasara bisalam fa idza laqitum ahadum fi tariq fattaruhu ila adyaqihi. Jadi nalikane ketemu wong Nasrani Yahudi ning gone dalan aja dimulai dengan salam. Usahakan mereka tersingkir dari jalan itu. Bahkan seperti itu. Ini sangat diskriminatif ini. Ya, tapi kita harus tahu dulu siapa dan bagaimana konteksnya hadis ini. Konteksnya hadis ini kan juga memang saat itu ya memang sedang terjadi politik pemanas pasca pengingkaran terhadap piagam Madinah. Nah itu. Tapi sikap-sikap Nabi ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang non Muslim itu sebenarnya sudah banyak disinggung dalam kitab-kitab sejarah, ya, kitab sirah tarikh. Nah, tarikhnya Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk bagaimana Nabi kemudian menjalin hubungan bilateral dengan Raja Hiraklu atau raja siapa itu ya, Raja Ethiopia ya. Nah, bahkan Nabi sampai diberi hadiah seorang hamba sahaya yang pada akhirnya salah satu di antara hamba sahayanya tadi dinikahi. Jadi dimerdekakan dulu, bukan langsung dinikahi, bukan. Jadi dimerdekakan. Siapa itu? Maryah. Nah, Maryah itu termasuk hamba sahaya yang diberikan pada Nabi beserta kakaknya juga diberikan pada Nabi, tetapi kakaknya dimerdekakan, tidak dinikahi, sementara Maryah dimerdekakan kemudian dinikahi dan lahirlah Ibrahim. Namun pada akhirnya Said Ibrahim tidak sampai dewasa sudah meninggal dunia. Nah itu. Ini bagian dari hubungan bilateral Nabi dengan orang-orang yang non Muslim, bahkan saat itu ada sudah menjadi penguasa. Nah itu. Nah seperti itulah. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan hubungan antar agama, kalau kita memang melihat hanya hadis-hadisnya saja, maka yang terjadi apa ya, memang dominasi hadis yang bersifat eksklusif terhadap orang non Muslim ya, maka kita akan bisa terjadi apa ya, sikap kita sangat eksklusif juga terhadap orang-orang non Muslim. Kita merasa kita paling ya, nah gitulah, kita paling benar dan yang lain-lain ya. Ini yang menjadi pertanyaan kalau kita hanya bersikap dari hadis. Coba kita berbicara terkait dengan Al-Quran. Nah ini saya juga pernah menulis tentang itu, kalimatun sawa ya, terkait dengan kalimatun sawa. Nah ini kita berbicara dengan Al-Quran. Jadi ada beberapa ayat Al-Quran
Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Terus anjalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anjalallahu fala tatabi ahwahum amma ja'aka minal haqq al ayah dan seterusnya. Dan seterusnya ini langsung ya, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Jadi ada kata-kata walau sya'a, lamun Allah karep maka akan dijadikan satu umat. Tapi karena masalah ini ada laulit tamani. Laulit tamani itu sebuah pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Maka dalam hal ini ya memang tidak akan mungkin terjadi untuk menjadi satu umat. Nah, maka di sini memang sudah sudah sengaja diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang plural, makhluk yang plural. Fastabiqul khairat, dan sini diminta untuk berlomba-lomba. Illallahi marjukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'i asa ayyakuna khairan minhunna. Wala talminju anfusakum wala tanabaju bil alqab bi salismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Jadi ini jangan sampai merendahkan orang lain. Nah, ibaratnya kan begitu. Jadi ojo saling merendahkan. Bahkan jangan suka mencela dengan apa ya, mencibir atau memanggil panggilan orang yang kita cela dengan sebutan yang buruk. Karena apa? Seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan setelah kita iman. Dalam arti kita sudah kita Islam, ya kita Islam, tetapi kita memanggil saudara kita atau siapa dengan panggilan-panggilan yang jelek. Namun realisasinya terkadang malah justru panggilan-panggilan yang kurang baik itu malah justru menjadi identitas. Dia malah justru terkenal. Ya kadang ono bakul soto Pak Brewok, soto Pak Nganu. Nah, itu kalau ngono kan asline Brewok ngono kan ngomongan kita elik ya. Tapi itu sudah menjadi sebuah identitas. Nah, itu terkadang memang malah justru semacam itu. Tapi pada intinya dalam ayat Al-Qur'an ini kita diminta untuk ojo saling menghina di antara sesama. Nah, ini. Jadi banyak ayat lagi ya. Jadi di situ ada kalimatun sawa nanti. Jadi apa itu kalimatun sawa? Kalimatun sawa ini ayatnya di mana? Jadi kalimatun sawa ini kita mencoba untuk mencari titik temu dari agama-agama Semitis atau agama-agama Samawi. Yakni apa? Mengesahkan Allah dengan segala aturan yang telah diberikan oleh Allah. Lah, Allah itu memberikan aturan pada umat-umat Nabi yang lain juga berbeda-beda. Nabi Musa berbeda dengan Nabi Muhammad, berbeda juga dengan Nabi Isa. Jadi aturannya sudah berbeda-beda. Sehingga apabila ada orang yang masih berpegang teguh pada ajarannya Nabi Musa, maka dia harus totalitas dalam mengikuti ajarannya Nabi Musa. Tidak boleh kemudian dia berubah, berpindah. Nah, itu. Kalau sampai jam 1 belum sampai makan. Oke. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Nah, setelah kita mengetahui titik temu, ya, setelah kita mengetahui titik temu apa yang diharapkan oleh Allah pada manusianya, ya, liya'budun kan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Namun cara menyembahnya ini yang berbeda-beda. Prinsipnya adalah menyembah pada Allah, kan begitu. Nah, ini kita harus mencari kalimat sawa ini. Nah, disinilah. Jadi ada beberapa narasi antara Al-Quran dengan hadis yang kecenderungannya berbeda. Kalau kita berbicara hadis, nampaknya banyak hadis yang mengarah kepada sifat yang eksklusif dan ekstrim terhadap mereka yang berbeda agama. Sementara narasi-narasi Al-Quran malah justru
mencoba untuk mendialogkan, mencari titik temu antar hubungan antar agama itu sendiri. Nah, ini silakan. Jadi kalau memang Al-Quran menjadi rujukan utama, maka kita harus bisa bersikap untuk membangun dialog antar agama itu. Dan yang lebih penting lagi saat ini dalam konteks Indonesia, tidak hanya dialog antar agama, tapi dialog antar paham. Ini yang juga penting. Jadi dialog antar paham itu maksud saya itu begini. Jadi dalam sesama Islam, kan memang terjadi beberapa sekte paham. Nah, itu kita cuma mencoba untuk dialog. Bagaimana cara mereka memahami tentang Islam? Misalkan di NU bagaimana, di Muhammadiyah bagaimana, di Persis bagaimana, di FPI bagaimana, misalkan yang kemarin sempat dibubarkan oleh pemerintah, kan begitu. Itu bagaimana? Kita mencoba untuk mendialog. Nah, kita berdialog. Ini yang penting. Jadi itu juga perlu dilakukan. Jadi tidak hanya kita berdialog dengan lintas agama, tapi juga kita berdialog antar pemahaman keagamaan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan dialog antar agama dalam kajian hadis ini. Semoga kita tercerahkan, ya. Dan nanti kalau apabila ada yang kurang puas dengan penjelasan saya, nanti bisa diskusi lebih lanjut, ya, di WA group atau langsung menghubungi saya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.